Viro. Aku di sini berperan sebagai narator. Aku Rizka Wulandari berperan sebagai ibu dari Alfi. Aku Zanubare Farosia sebagai mediator. Aku Siti Alfia sebagai istrinya Farel. Saya Farel Arsa Paramana Putra sebagai suami dari Alfi. Halo Rek, aku Ananta Yuda sebagai ayah dari Farel dan juga sebagai psikologi anak. Aku Akbar Hidayullah berperan sebagai anak pertama. Aku Agus Firdaus Maulana sebagai anak kedua. Skenario alternatif penyelesaian sengketa tentang hak asuh. Adegan 1. Di rumah, malam hari. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, hening, tapi penuh ketegangan yang tak terlihat. Di rumah kecil yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa suara ketikan laptop dan detik jam dinding yang terasa lambat. Farel baru pulang kerja, wajahnya letih, matanya redup oleh amarah yang ditahan. Sementara Alfi masih duduk di depan layar laptop tenggelam dalam pekerjaannya, seolah tak sadar bahwa jarak di antara mereka makin melebar setiap hari. Malam yang seharusnya jadi waktu beristirahat justru kembali jadi medan pertengkaran. Vi, jam segini masih kerja? Anak udah tidur? Belum, barusan aku nyuruh Bagus belajar. Terus si Dayu juga main game. Aku harus kirim laporan malam ini, Rel. Setiap malam kamu kayak gini. Aku pulang ke rumah kayak bukan pulang ke rumah lagi. Ya mau gimana lagi? Oh kamu bilang waktu itu kalau gaji kurang. Aku capek ya, Rel. Setiap hari kamu pulang kerja selalu marah-marah ke aku. Kalau capek, lebih baik berhenti aja. Aku masih bisa nafkahin kamu. Nafkahin dari mana, Rel? Uang gajimu aja sebelum akhir bulan selalu habis. Kamu enak ngomong kayak gitu. Kamu gak tahu capeknya aku kerja di luar kerja apa. Aku juga capek. Aku juga kerja seharian buat keluarga, buat anak-anak. Kalau kamu ngomong kayak gitu, lebih baik kamu gak usah jadi istri lagi. Oke, aku tunggu. Adegan 2. Konsultasi di rumah, malam hari. Malam itu langit tampak kelabu, seolah ikut menyimpan duka yang belum terucap. Atas kesepakatan bersama, Farel dan Alfi memutuskan untuk mengumpulkan orang tua mereka, Rizka dan Tata, untuk membicarakan sesuatu yang penting. Di ruang tamu rumah Farel dan Alfi, suasana hening. Di ruang tamu, Rizka dan Tata menatap tanpa kata menunggu penjelasan yang belum juga datang. Jari-jari Alfi saling menggenggam gugup, sementara Farel berusaha menahan nafas agar suaranya tak bergetar. Ada banyak kalimat yang ingin mereka ucapkan, tapi setiap kali hendak keluar kata itu patah di tenggorokan. Sore itu diam menjadi bahasa yang paling menyakitkan. Ayah, ibu, sebetulnya Farel kesini ini ingin Farel dan Alfi ini ingin bercerai. Kalian mau bercerai? Emangnya kalian ada masalah apa sih? Kayaknya sebelumnya ini gak ada apa-apa deh. Ibu, sebetulnya Farel dan Alfi ini setiap malam itu sudah bermasalah, gitu. Selalu bertengkar, dan ujung-ujungnya kita saling menyalahkan. Dan Farel itu ingin kedua hak asuh anak itu ada ke Farel semua. Enggak bisa. Aku yang melahirkan, aku juga yang ngasih nafkah. Tiba-tiba asuh anak jatuh ke tangan kamu semua. Gak mau aku. Jadi gini Relvi, daripada kalian bertengkar seperti ini, lebih baik kalian berdua menyelesaikan masalah kalian ke pengadilan agama. Enggak. Jangan pengadilan. Soalnya kalau di pengadilan itu prosesnya lama, biayanya itu juga tinggi. Jadi gimana kalau kalian berdua itu mediator di pengadilan aja? Gak apa-apa, ya ayah setuju. Bagaimana menurut Farel sama Alfi? Iya. Adegan 3. Mediasi di kantor mediasi. Keesokan harinya, setelah melalui perdebatan yang sangat panjang dan panas, Farel dan Alfi menghubungi lembaga mediasi dan membuat janji pertemuan dengan seorang mediator keluarga. Kini mereka duduk berhadapan di ruang mediasi. Suasana terasa tegang namun penuh harapan, karena perceraian bukan hanya perpisahan dua insan, tapi juga ujian untuk menjaga kasih terhadap buah hati mereka. Selamat siang Bapak Faila dan Ibu Alfi. Perkenalkan, saya Iva selaku mediator dalam hal ini. Hari ini kita akan membahas persoalan tentang hak asuh anak kembar, yaitu Bagus dan Dayu. Perlu saya ingatkan lagi bahwa mediasi ini bersifat rahasia dan bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi mereka berdua.
Dan sebelumnya, apakah Ibu dan Bapak sudah siap? Siap. Baik, Bapak Farel, silakan menjelaskan apa yang menjadi kekhawatiran Bapak selama ini. Baik, Ibu Iva. Seperti ini, Alfi itu sebenarnya tidak becus untuk merawat anak. Karena apa? Karena setiap harinya Alfi itu sibuk bekerja, sibuk dengan urusan kantornya. Jadi Farel minta hak asuh anak keduanya itu ke Farel semua. Karena apa? Yang ditakutkan Farel adalah kedua anak tersebut kurangnya kasih sayang ya. Baik, terima kasih Pak Farel. Sekarang Ibu Alfi untuk memberikan tanggapan Ibu. Baik Bu Iva, saya ini kan ibunya dari mereka, Bagus dan Dayu. Saya juga yang melahirkan mereka. Saya juga yang kerja buat mereka, bukan buat saya diri sendiri. Baik, saya paham. Yang disampaikan Ibu Alfi benar bahwa bekerja juga bagian dari tanggung jawab orang tua untuk anak-anaknya. Tetapi yang disampaikan oleh Bapak Farel juga ada benarnya bahwa anak-anak itu juga memerlukan kehadiran dan peran aktif kedua orang tuanya, bukan hanya sekedar materi. Saya ingin mengingatkan bahwa inti persoalan ini bukan tentang siapa yang lebih benar atau siapa yang lebih sibuk, tetapi bagaimana Bagus dan Dayu mendapatkan lingkungan yang tepat dan aman untuk mereka tumbuh. Saya melihat Ibu dan Bapak sama-sama sayang terhadap anak, tetapi hanya saja cara kalian untuk menampilkannya itu berbeda. Iya, saya sayang sama mereka ini. Saya juga sayang Bu sama mereka, tapi situasinya ini sangat tidak memungkinkan. Sekarang kondisinya menuntut Bapak dan Ibu untuk lebih mengenal kebutuhan emosional Bagus dan Dayu. Anak kembar juga punya ikatan psikologis yang kuat dan mereka juga cukup sensitif terhadap perubahan hubungan orang tuanya. Agar keputusan terkait hak asuh tidak merugikan mereka, saya menyarankan penilaian dari psikolog anak. Dengan melalui psikolog anak, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi emosional Bagus dan Dayu dan juga pola pengasuhan apa yang paling tepat untuk mereka. Dengan begitu, kebutuhan hak asuh akan lebih objektif dan berpihak pada kepentingan anak. Kalau emang itu yang terbaik untuk mereka, saya setuju. Saya juga setuju Bu kalau psikolog bisa membantu keluarga kita. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu. Langkah selanjutnya kita akan membuat jadwal konsultasi dengan psikolog anak. Saya harap setelah ini Bapak dan Ibu bisa lebih fokus untuk mementingkan kebutuhan Bagus dan Dayu, bukan hanya perdebatan di antara kalian saja. Baik Bu, terima kasih. Adegan 4, penilaian ahli psikolog. Beberapa hari setelah sesi mediasi bersama Bu Iva, Dayu dan Bagus telah menjalani tes psikologi di bawah bimbingan Pak Yuda, seorang psikolog anak yang sabar dan berpengalaman. Hari ini hasil dari sesi itu akan disampaikan langsung di hadapan Farel dan Alfi agar suara hati kecil Dayu dan Bagus benar-benar terdengar oleh kedua orang tua mereka. Selamat siang Bapak Farel dan Ibu Alfi. Saya telah menerima konfirmasi dari Ibu Iva untuk mendampingi kalian untuk mengecek kondisi psikologis dari adik Bagus dan juga adik Dayu. Pertama-tama Dayu, coba Dayu ceritakan. Kemarin Dayu kan sempat bercerita bahwa ibu menemanimu belajar. Sekarang Dayu ceritakan supaya ayah dan ibu bisa dengar langsung. Aku belajar sama ibu itu suka. Meskipun aku salah itu, ibu kadang sabar banget. Kadang aku kerja sendiri semenjak ibu itu sekarang itu sibuk banget dari pekerjaannya. Tapi gak apa-apa sih, tapi aku kangen aja sama ibu. Wah, luar biasa Dayu. Kamu anak yang jujur dan juga bisa mandiri. Sekarang coba adik Bagus ceritakan. Kemarin adik Bagus sempat bercerita bahwa pernah bermain bola bersama ayah. Sekarang adik Bagus coba ceritakan supaya ayah dan ibu bisa dengar secara langsung. Pernah juga waktu itu tuh ya, Bagus nih diajak main bola sama ayah. Itu Bagus seneng banget. Berhubung ayah jarang di rumah, sering kerja, akhirnya Bagus main sendirian, gak ada temannya. Itu kadang kangen gitu main sama ayah. Kurang lebih kayak gitu sih Pak kalau dari perasaannya Bagus sendiri ya.
Wah, adik Bagus ini juga anak yang jujur. Adik Bagus juga bisa mandiri. Baik, dari hasil observasi keseluruhan, saya menyimpulkan bahwasannya kedua anak ini memiliki kebutuhan yang berbeda namun saling melengkapi. Saya menyarankan agar pembagian hak asuh ini dilakukan secara seimbang dengan tetap mempertahankan peran kedua orang tua dalam kehidupan mereka. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan kalian berdua. Baik, terima kasih sarannya Bapak. Baik Alfi, kita bicarakan lagi nanti di rumah untuk mengenai kedua anak ini tentang hak asuh anak ini. Iya siap Rel. Bagus sekali itu sikap yang dewasa dan bijak. Adegan 5, negosiasi di rumah, malam hari. Malam pun tiba. Di ruang tamu yang dulu penuh tawa, kini hanya terdengar suara jam dinding dan napas yang tertahan. Inilah saatnya Farel dan Alfi kembali duduk berdua, bukan sebagai pasangan yang berselisih, tapi sebagai ayah dan ibu yang harus menentukan masa depan anak-anak mereka. Kalau melihat dari hasil tes ini ya Rel, Dayu itu ikut aku, soalnya dia juga butuh kestabilan juga Rel. Ya, aku setuju. Dan Dayu juga lebih dekat denganmu. Namun aku juga ingin ketemu Dayu. Nantinya kalau memang kamu mau ketemu sama Dayu, aku gak bakal ada ngasih batasan waktu kok. Jadi kamu itu terserah dah. Lalu soal Bagus, aku ingin Bagus itu tetap tinggal sama kamu juga. Karena apa? Yang ditakutkan mereka kalau dipisahkan, rasa persaudaraannya mereka itu hilang nantinya. Gak bisa Rel, kalau misal Bagus ikut sama aku, nantinya kamu bakal jarang ketemu sama Bagus. Soalnya pekerjaan kamu kan sering di luar kota. Iya, aku tahu. Tapi aku di sini lebih mementingkan rasa persaudaraan mereka agar tetap ada meskipun kita sudah tidak bersama lagi. Ya udah nanti gini dah. Setiap 2 minggu sekali kita ajak main mereka bareng biar mereka ketemu gitu. Iya, aku setuju. Oke, berarti ini sepakat ya Rel? Sepakat. Udah. Malam itu, perdebatan kecil justru membuka jalan menuju kesepakatan besar. Dari ketidaksepahaman lahir pengertian, dari perpisahan tumbuh kembali kerjasama. Dayu tetap bersama ibunya, tempat ia menemukan ketenangan dan rasa aman. Bagus ikut bersama ayahnya, tempat ia belajar keberanian dan percaya diri. Namun, keduanya tak benar-benar terpisah, karena cinta orang tua mereka menjembatani jarak yang terbentuk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Farel dan Alfi menyadari bahwa keluarga tidak selalu harus utuh dalam satu rumah, asal hati mereka tetap saling terhubung dalam cinta yang sama, yaitu cinta untuk kedua buah hati mereka. One is the loneliest number that you